Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifat dengan NIM 2207367. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan kita, yang pada hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan era revolusi industri 5.0 atau 4.0. Berhubungan dengan teknologi 4.0 berkaitan dengan dunia maya yang bisa dinalar, yang bisa di luar nalar kita, yang tidak ada dalam pikiran kita. Salah satu yang penting dalam dunia wirausaha adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak putus asa. Dan apa sih revolusi 4.0 itu, gitu kan? Zaman sekarang ini kita tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi kita juga menghadapi yang namanya tantangan industri yang menuntut perubahan secara komprehensif, secara menyeluruh. Langkah penting untuk memanfaatkan momentum 4.0 ini untuk menarik industri agar lebih efisien dan produktif dalam menghasilkan produk. Lalu pada zaman sekarang, apakah masih adakah orang-orang atau wirausahawan yang masih menggunakan atau masih berada di era 1.0 atau 1.0? Pada dasarnya, pada kenyataannya, pada zaman sekarang masih ada wirausahawan yang masih di era 1.0 tersebut. Contohnya saja pada pabrik rumahan, yang dimana mereka masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan untuk melakukan kegiatan produksi. Berbeda dengan pada zaman saat sekarang, semua kegiatan ada, atau pada zaman sekarang banyak alat-alat atau teknologi canggih yang dapat membantu kegiatan manusia agar pekerjaan manusia lebih efisien dan lebih cepat. Lalu pada era 2.0, contohnya pada zaman dahulu masyarakat masih sering atau masih banyak yang membeli koran, dan orang yang menjualnya pun banyak. Dan pada zaman sekarang ini mungkin ada beberapa orang yang menjualnya, tapi pada yang kita ketahui, pada zaman sekarang untuk mencari informasi itu sangat mudah, tinggal tekan di handphone, maka apa yang kita ingin tahu akan secara cepat kita dapatkan, dan berita-berita cepat diangkat kalau melalui pada zaman saat sekarang ini. Lalu pada era 3.0, itu contohnya itu komputerisasi, lalu industri dan elektronik otomotif. Dan yang pada saat ini yang kita rasakan yaitu 4.0, yaitu contohnya segala otomatisasi, fintech. Contohnya itu pada saat sekarang kita dapat memesan jasa dari handphone dan langsung sampai ke rumah. Contohnya itu yaitu Gojek gitu. Lalu pada wirausaha era revolusi industri 4.0 ini kita harus mengenal beberapa istilah. Yang pertama itu supply side dengan demand side. Kedua elemen tersebut harus seimbang
agar terjadi atau agar terwujudnya transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dan apa itu supply side? Supply side itu memiliki 4 indikasi. Yang pertama itu formasi agraria, lalu selanjutnya itu pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga peningkatan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu ada bantuan sosial. Lalu selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan demand side, karena antara supply side dan demand side itu harus berkeseimbangan. Lalu demand side itu menjaga daya beli agar stabil. Semua ini bergantung pada pemerintah. Tidak bisa kita memulai yang dari bawah sebagai yang di bawah, karena kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah lah yang dapat menaikkan daya beli masyarakat. Lalu selanjutnya itu elemen selanjutnya itu meningkatkan investasi peningkatan investasi semakin tinggi. Jika investasi semakin tinggi, maka supply side juga akan semakin tinggi juga. Lalu elemen yang terakhir itu meningkatkan ekspor bukan impor. Pada zaman sekarang ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya barang-barang dari luar sangatlah banyak masuk ke negara kita, dan hal tersebut mempengaruhi industri di negara kita. Yang seharusnya itu pada kita harus sangat membenahi kualitas dalam negeri untuk diproduksi dan dikirim keluar, sehingga nilai jual barang kita menjadi lebih naik. Lalu pada zaman dulu sumber daya alam merupakan perhatian yang sangat difokuskan. Namun mungkin bukan berarti tidak, mungkin dan tidak diperlukan persaingan sumber daya manusia yang terlalu besar. Tapi pada zaman sekarang ekonomilah ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang primer akan dirubah ke ekonomi yang berbasis nilai tambah berupa manufaktur dan jasa industri. Tentu dalam perubahan tersebut meningkatkan daya saing, meningkatkan struktur ekonomi ke jasa. Apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur yaitu industri yang berkontribusi terhadap PDB yang membuat PDB menurun. PDB itu sendiri itu produk domestik bruto. Ada beberapa isu dari era 4.0 itu pengawasan teknologi yang sangat rendah. Lalu penyebab dari hal tersebut labor market di Indonesia yang belum efisien, belum mendukung kewirausahaan kita. Lalu apa sih yang harus kita lakukan agar
semua bisa diatasi, pemerintah cukup melakukan reformasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sekarang. Lanjut selanjutnya selanjutnya kita akan membahas jasa. Ada beberapa isu juga, yaitu pertumbuhan jasa memiliki kontribusi dalam PDB, kontribusi yang sangat besar, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Penyebabnya yang pertama yaitu tenaga kerja yang rendah, dan kedua itu investasi di Indonesia yang masih kurang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama itu kita harus memperkuat bagian sektor jasa. Lalu tantangan yang mempengaruhi kondisi perubahan ekonomi pada zaman sekarang ini. Yang pertama ada globalisasi, perkembangan teknologi, dan bonus demografi. Dan yang harusnya kebijakan yang mengatur itu kebijakan untuk pembangunan infrastruktur. Lalu kebijakan berkaitan dengan insentif fiskal. Lalu kebijakan perdagangan. Selanjutnya kebijakan perbaikan iklim musim, dan selanjutnya itu bantuan sosial, dan terakhir pengembangan SDM, sumber daya manusia. Pengembangan SDM ini meliputi mitigasi otomisasi, penyiapan fitur work atau yang kita sering dengar skill, dan yang terakhir yaitu ekosistem. Lalu kita harus fokus terhadap vokasi di sini maksud itu SMK, politeknik, dan juga BLK yang menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yang siap untuk dipakai. Lalu fokus dalam sektor prioritas manufaktur, variability, kesehatan, pariwisata, ekonomi, dan ekonomi digital, dan lain-lainnya. Lalu juga perbaikan pada bisnis proses. Lalu apa saja strategi yang mungkin dilakukan dalam pendidikan vokasi? Yang pertama itu melakukan reformasi berarti terhadap vokasi. Selanjutnya melakukan penyusunan kurikulum dengan industri, dan melakukan TOT, guru dan dosen, training of trainer. Lalu selanjutnya itu mengembangkan standar kompetisi. Keempat, membentuk model kerjasama sarana prasarana dengan industri, dan yang terakhir itu meningkatkan perdagangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.